I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Di sini materi utama itu mengenai Zen, dan saya sendiri akan membahas mengenai sejarah dan ajaran utama dari aliran Zen. Teman-teman, ada yang pernah dengar nggak sih aliran Zen itu apa? Nah, kita kenalan dulu ya. Aliran Zen itu merupakan salah satu aliran Buddha dalam sekte Mahayana. Buddha Mahayana itu apa gitu kan? Nah, Buddha Mahayana itu suatu aliran besar Buddha yang berkembang di Asia Timur, seperti negara Korea, Cina, kemudian Jepang. Nah, lanjut ya. Siapa sih yang mencetuskan pertama kali ajaran ini gitu? Nah, ajaran ini tuh lahir dari seorang pendeta Buddha, yaitu bernama Bodhidharma, yang mengajarkan ajaran Buddhisme melalui metode meditasi. Oke, lanjut ya. Kan dia udah lahir di India kan, ajaran ini. Datanglah pada abad ke-6 itu ke Cina. Dan di Cina itu mendapatkan pengaruh dari agama lokal atau ajaran lokal, yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Udah bertumbuh dan berkembang dan mendapatkan pengaruh dari ajaran lokal Cina, ia menyebar ke Korea dan Jepang. Nah, udah di Jepang, kita bingung nih, kok bisa dinamain Zen gitu kan? Dikenalnya itu aliran Zen. Ternyata kata Zen itu sendiri merupakan adaptasi dari awalnya itu bahasa Cina, yaitu Chang'an mohon maaf jika salah dalam pengucapan. Nah, itu tuh Chang'an itu sendiri ada mendapatkan terjemahan lebih lanjut dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Dayana. Dan kata Dayana itu sendiri ada lanjutannya lagi di dalam bahasa Jepang, yaitu Zana. Nah, dari Zana itulah mendapatkan arti meditasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam gitu kan. Lanjut ya. Aliran Zen ini sendiri lebih dikenal dari Jepang kan. Nah, di Jepang itu sendiri aliran Zen itu pecahlah menjadi dua aliran besar. Yang pertama itu ada Soto Zen, dan yang kedua itu ada Rinzai Zen. Nah, dalam Soto Zen itu sendiri aliran ini mengupayakan untuk mendapatkan pencerahan melalui keheningan. Nah, metode yang digunakan dalam aliran ini yaitu duduk bersila seperti patung Buddha, mungkin teman-teman tahu kan. Nah, yang dimana itu membutuhkan ketenangan dan kepatuhan, kemudian ya hening lah gitu. Kemudian yang aliran yang kedua itu ada Rinzai Zen. Nah, Rinzai Zen itu sendiri kan upaya untuk mendapatkan pencerahan melalui pencerahan atau penerangan secara aktif. Nah, metode yang digunakan itu melalui koan dan mondo. Dan pada intinya ajaran Soto Zen maupun Rinzai Zen itu lebih memfokuskan kepada meditasi dan intuisi. Bisa dilanjut ya. Kemudian yang kedua itu subtema yang kedua itu ajaran utama Zen. Oke. Tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan mengenai sejarah alirannya kan. Oke teman-teman, pada intinya ajaran utama Zen itu sendiri, jika kita
tengok ke sejarahnya, dapat kita simpulkan bahwa ajaran utama dari Zen itu adalah pencerahan dan meditasi. Nah, pencerahan ini kan terjadi pada masa tertentu. Apa sih pencerahan itu kan? Nah, pencerahan itu dapat diartikan sebagai kehidupan seorang manusia itu pasti akan menjalani sebuah kebangkitan pada suatu titik dan pada kurun waktu tertentu gitu kan. Jadi tidak ada seseorang pun yang mengetahui mengenai pencerahan yang akan digapainya gitu. Di sini saya akan membahas tentang dasar ajaran dari Zen. Yang pertama yaitu meditasi dan pencarian diri. Meditasi sebagai tonggak dalam ajaran Zen menuntut pencarian di dalam bukan di luar. Meditasi Zen berarti menyatukan diri yang terbatas dengan diri yang berada tidak jauh di dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman langsung. Zen menuntut pengalaman langsung, bukan hasil pemikiran teori atau hasil menjalankan suatu ritual tertentu. Meditasi harus dijalani dengan tubuh ini, bukan dengan pikiran atau yang lain. Yang ketiga ada laku atau bukan pemikiran. Zen bukanlah pemikiran, ia adalah laku. Sebuah laku hidup. Pemikiran melahirkan konsep, laku membebaskan diri dari konsep. Pemikiran menyibukkan pikiran, laku mengistirahatkan pikiran. Pemikiran terikat, laku membebaskan. Yang keempat ada kesadaran Hishirio atau menjadi sederhana. Kesadaran Hishirio adalah kesadaran akan sederhana hidup, dan kesadaran Hishirio adalah suatu kesadaran bahwa segalanya normal dan biasa saja. Kesadaran Hishirio ini akan mengarahkan kita untuk mencari harmoni dengan apa yang ada di sekitar kita. Yang kelima yaitu ada jalan tengah. Zen mengajarkan kita untuk tidak menjadi ekstrim dalam hal apapun. Latihan Zen yang keras dengan laku disiplin yang tinggi bukanlah untuk mengarahkan kita menjadi keras. Sebaliknya, latihan ini dimaksudkan agar kita dapat selalu berada dalam kesadaran mental dan yang seimbang, menjalani hidup tak tergoyahkan oleh hedonisme ataupun pelarian dari dunia. Yang keenam yaitu ada mushotoku atau berhenti mengejar. Melakukan apa yang harus dilakukan atau tanpa pamrih, tanpa terlebih dahulu memikirkan hasil atau keuntungan. Yang ketujuh ada sekarang, di sini, dan saat ini. Yaitu sekarang yang terus berubah, kehidupan harus dijalani pada kenyataan yang paling nyata. Yaitu saat ini, masa lalu tak akan kembali, masa depan belum nyata. Yang ke-8 ada Wu Wei. Kebijakan untuk tidak mencampuri, tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dialami. Selanjutnya yaitu materi tentang garis besar ajaran Zen. Ajaran yang paling mendasar adalah bahwa kita sudah sejak awal tercerahkan dan idealisme Bodhisattva yang melengkapi wawasan dengan karunia, kasih sayang dengan semua makhluk hidup. Hampir tidak mungkin untuk menunjuk ajaran Zen mana yang penting, mengingat banyaknya macam aliran sejarah yang disampaikan selama 1500 tahun dan penekanan pada pemahaman yang apa adanya. Kenyataan sebagaimana mestinya yang harus diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak dalam kata-kata. Ajaran Zen dapat disamakan dengan jari yang menunjuk bulan. Ajaran Zen mengarah ke bulan, membangkitkan realisasi dan interpenetrasi Dharma Hatu yang tidak segera terjadi. Namun tradisi Zen juga memperingatkan hal yang berlawanan dengan ajarannya, bahwa jari yang menunjuk adalah wawasan itu sendiri.
yaitu konsep story dalam Zen dan berdamai dengan diri sendiri. Konsep story dalam Zen, pencerahan atau story dalam Zen merupakan suatu cara pandang baru seseorang terhadap realitas dan alam secara lebih baik dan apa adanya. Realitas dalam pandang seseorang yang mendapatkan pencerahan tidak lain dari realitas diri. Diri yang sejati ditemukan dalam relasi antara manusia dan alam. Menentukan relasi yang harmonis antara manusia dan alam adalah dengan membuka intuisi manusia sehingga tercapai kesadaran tunggal. Manusia mendapatkan story bukan didorong oleh kekuatan yang berada di luar dirinya. Story melekat dalam diri manusia secara individual yang mempunyai relasi dengan alam. Manusia memperoleh pencerahan sebagai pengalaman yang bersifat khusus. Manusia sebagai pribadi memegang peranan dalam diri. Sifat khusus yang melekat ini menjelma secara personal dalam proses kesatuan antara dunia di dalam dirinya dan realitas di luar dirinya. Terus apa sih berdamai dengan diri sendiri? Garis besar ajaran Zen, berdamai dengan diri sendiri secara garis besar Zen yang merupakan aliran dari Buddha Mahayana mempunyai beberapa cara agar mampu menguasai diri dan mampu melihat hakikat diri, sehingga ketika seseorang telah sampai pada tahap yang terakhir, maka akan mampu untuk berdamai dengan diri dan mampu mencapai ikrar Buddha. Untuk dapat mendapatkannya, seseorang harus banyak melakukan praktik-praktik dalam ajaran Zen. Bichrit 7 hari Zen. Bichrit 7 hari atau Zen 7 adalah sebuah praktek di mana para murid berkumpul dalam satu periode meditasi intens di bawah bimbingan seseorang master Zen. Sikap para murid dalam periode ini adalah dedikasi total kepada tugas yang dihadapi, meninggalkan setidaknya untuk satu periode waktu tertentu semua kesalahan pikiran dan tubuh serta membawa pikiran ke dalam kejernihan tertinggi. Untuk menemukan diri yang sejati, Anda harus kehilangan diri Anda sendiri. Anda harus mengesampingkan pemikiran-pemikiran tentang kematian dan kelahiran Anda sendiri. Kalau ingin maju, seseorang mediator yang penuh dengan pemikiran-pemikiran tentang dirinya sendiri, apakah itu pemikiran-pemikiran untuk terus meningkatkan kesehatan atau untuk mendapatkan kebebasan tanpa batas, takkan mencapai kebijaksanaan maupun kebebasan diri. Berasal dari 3 racun: hasrat, agresi, dan delusi. Dengan berpraktik Zen, Anda dapat secara berangsur menghapus ketiga racun ini. Bila mana racun-racun tersebut sudah terhapuskan, Anda memperoleh kebijaksanaan dan akan membuyarkan konsep yang keliru tentang diri, sehingga hakikat diri sejati Anda tersingkap. Pada titik itu, Anda temukan bahwa hakikat diri adalah ketiadaan diri. Setelah mencapai tahap ini, Anda tahu apa yang dimaksud dengan Buddhism, hidup, living Buddhism, dan hakikat diri sejati. Saya akan membahas di poin ke-7, yaitu meditasi Zen. Ada seorang guru besar Zen, Hakuin, pada suatu ketika itu ditanya, "Sensei, bagaimanakah Buddhisme yang benar itu?" Kemudian Hakuin ini menjawab dengan singkat, "Mata yang lurus, hidung yang tegak, itulah Buddhisme yang benar." Buddhisme itu meditasi, pencarian jalan di dalam diri untuk bisa menemukan pencerahan. Jadi, meditasi dalam pencerahan inilah menjadi tulang punggung tonggak dari ajaran Buddhisme Zen. Meditasi yang
sebagai tonggak dan ajaran Zen ini menuntut pencarian di dalam, bukan dari luar. Meditasi Zen ini berarti menyatukan diri yang terbatas dengan diri yang tak terbatas, yang berada tidak jauh dari diri kita sendiri. Jadi, pembahasan yang ke-8 ini membahas tentang kesadaran Hishiryo, yaitu menjadi sederhana. Kesadaran Hishiryo ini kesadaran akan kesederhanaan hidup. Jadi satu hal yang menyebabkan mengapa Zen ini amat sulit untuk kebanyakan orang, yaitu karena Zen ini menuntut kita untuk menjadi sederhana. Di dalam dunia modern, dengan segala corak kehidupan masyarakatnya, yang khusus pendidikan modern yang selalu menuntut kita untuk berpikir hitam putih dan menganalisa segala sesuatu, telah menyebabkan kita secara tanpa sadar dan menjadi rumit dan menjadi kompleks. Kesadaran Hishiryo ini bukan sesuatu hal yang misterius atau esoterik loh. Jadi, karena suatu kesadaran yang seharusnya normal-normal saja dan baik-baik saja, masalahnya adalah bahwa apa yang seharusnya biasa telah menjadi tidak biasa lagi bagi sebagian manusia karena pikiran kita telah dipenuhi oleh konsep-konsep dan analisa pemikiran dan lain-lainnya. Jadi kesadaran Hishiryo ini kesadaran yang seharusnya demikian dalam memandang suatu kehidupan. Kesadaran Hishiryo ini akan mengarahkan kita untuk mencari harmoni dengan apa yang ada di sekitar kita, contohnya itu alam, manusia, dan makhluk lainnya, yang terutama dengan diri kita sendiri. Jadi kesadaran ini akan membebaskan kita dari segala sesuatu yang hanya mengacu pada aku dan pada diriku. Tapi akan membawa kita ke suatu wawasan yang jauh lebih luas, pada akhirnya dengan kekuatan ketekunan akan mengantarkan kita pada tingkat kesadaran tinggi, yaitu kesadaran murni, kesadaran kosmis, dan pencerahan total. Di sini saya akan membahas poin ke-9, yaitu konsep Mushotoku. Salah satu ciri utama Zen adalah Mushotoku. Mushotoku ini adalah keadaan batin yang tidak mencari apapun. Mushotoku adalah sikap hidup yang asli dan alami. Ia melampaui ego dengan segala kepentingan dan kecemasan yang ia punya. Mushotoku juga menyadari kesatuan dari segala sesuatu di alam semesta. Jika orang hidup dengan prinsip ini, ia akan merasa damai dan bahagia, walaupun ia rugi jika dilihat dari kacamata dunia sosial. Dasar pertama dari Mushotoku adalah bertindak tanpa menginginkan hasil yang pasti. Ini juga mencakup memberi tanpa mengharapkan kembali. Mushotoku adalah ketulusan yang alamiah. Ia sepenuhnya bebas dari pamrih. Ini juga merupakan sikap yang penting di dalam hidup beragama, baik dalam bentuk ritual, ajaran, maupun spiritualitas seperti meditasi. Pada tingkat awal, Mushotoku adalah sikap batin yang melepaskan segala kelekatan terhadap kepentingan diri. Pada tingkat tertinggi, Mushotoku adalah melepaskan diri itu sendiri. Inilah pencapaian tertinggi, tidak hanya di dalam ajaran Zen, tetapi juga di dalam filsafat Asia. Kemudian,
Poin ke-10 yaitu sekarang, di sini, dan saat ini. Inilah pragmatisme yang harus dilakukan dalam memandang kehidupan. Yang paling nyata adalah sekarang, yang terus berubah. Kehidupan harus dijalani pada kenyataannya. Yang paling real, paling nyata, yaitu saat ini. Masa lalu tidak akan kembali, kemudian masa depan belum tentu nyata. Di sini, Zen bertemu dengan Konfusius. Konfusius selalu menekankan pada sekarang. Konfusius mementingkan apa yang nyata terlihat, apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di hadapan dan di depan kita, sangat membumi meditasi, bertujuan untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh. Meditasi bukanlah proses yang rumit, tetapi ada beberapa langkah atau teknik sederhana yang dapat diikuti untuk memulainya. Meditasi adalah kebalikan dari apa yang kita lakukan sepanjang hari, sehingga mungkin sulit untuk mempelajari cara mematikan atau mengosongkan pikiran jika ada sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Inilah pencapaian tertinggi, tidak hanya di dalam ajaran Zen, tetapi juga di dalam filsafat Asia. Sejatinya, diri itu memang tidak pernah ada. Ia hanyalah ilusi yang lahir dari kebiasaan semata. Setiap tindakan adalah tujuan pada dirinya sendiri. Setiap saat adalah tujuan pada dirinya sendiri. Saat demi saat, semua hal dilakukan dengan ketulusan, termasuk ketika bekerja, berbisnis, meditasi, berdoa, atau sekedar duduk bersama kerabat tercinta. Ketika penderitaan datang, ia tidak ditolak, melainkan dialami sepenuhnya dari saat ke saat, itu pun hanya sementara. Sekian penjelasan dari saya tentang